Bagaimana slide-nya tampil? Terlihat ya slide-nya? Iya Pak. Terlihat Pak, terlihat. Iya, baik. Oke. Perhatikan dulu ya, perhatikan dulu kalau ada yang hal-hal yang mau dicatat nanti, tapi perhatikan dulu poin ini, bahwa gambar yang adik-adik lihat ini, ya, gambar yang adik-adik lihat ini, adik-adik bisa download di Google. Ya. Gambar ini adalah perairan atau wilayah, ya, perairan Indonesia, ya, perairan Indonesia sebelum adanya Deklarasi Juanda 1982. Ya, saya ulangi bahwa perairan ini adalah perairan sebelum adanya Deklarasi Juanda 1982. Apa maksudnya? Bahwa perairan yang semua di antara sisi-sisi pulau besar ini, perairan yang berada di sisi-sisi pulau besar ini, ya, baik yang Sumatera, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali atau Jawa yang berada di bawah ini, semua perairan-perairan yang ada di dalam ini adalah merupakan perairan internasional. Ya, ini yang ada penjelasan ini, perairan internasional. Sekali lagi, gambar yang adik-adik saksikan sekarang ini adalah gambar wilayah Indonesia sebelum berlakunya Deklarasi Juanda 1982. Ya, itu yang pertama. Karena ini merupakan perairan internasional, maka semua negara, semua kapal berbendera asing akan mudah masuk ke dalam perairan ini. Itu yang pertama. Ya, semua kapal asing, semua kapal berbendera negara lain mudah masuk ke perairan ini. Dimanapun dan dari arah manapun mereka akan masuk, itu mudah. Kenapa? Karena perairan internasional. Yang dikatakan perairan internasional berarti tidak ada yang memiliki perairan itu. Ya, atau perairan itu adalah milik semua negara yang dikatakan perairan internasional ini. Ya, perairan yang bebas. Ya. Itu yang pertama. Jadi setiap negara mudah untuk masuk ke dalam perairan internasional ini dimanapun dan dari arah manapun. Itu yang pertama ya. Jadi boleh kapal asing ini mudah untuk melintas, ya. Mudah untuk melakukan perlintasan di perairan ini dari arah manapun ya, dan di titik manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kapal asing, kapal berbendera negara lain mudah untuk melakukan atau mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam hayati di laut ini. Mau ambil ikan boleh, ya. Mau ambil sumber daya alam hayati yang lainnya boleh di sini. Kenapa? Sekali lagi karena ini perairan internasional. Jadi apa yang dilakukan di sini boleh selama tidak mengganggu pulau-pulau besarnya. Selama tidak mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka 45, maka wilayah Indonesia itu hanya terbatas oleh pulau-pulau ini. Adik-adik bisa lihat semua warna-warna biru ini, ya, semua garis-garis biru itu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum berlakunya Deklarasi Juanda. Ya, jadi perairan ini bukan miliknya Indonesia, ya, tetapi ini adalah perairan internasional. Sekali lagi, sebelum adanya Deklarasi Juanda 1982. Sekarang kita lihat bagaimana dampak ketika adanya Deklarasi Juanda itu. Nah, sekarang kita lihat ya, yang tadi yang sekarang perhatikan warna biru tua ini, ya. Warna biru tua ini itu adalah merupakan perairan kepulauan. Ya, merupakan perairan kepulauan atau merupakan perairan wilayah atau merupakan perairan pedalaman. Sama itu ya, sama peristilahannya. Sekali lagi, gambar yang kedua yang adik-adik lihat ini, itu adalah gambar yang mengindikasikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah adanya Deklarasi Juanda
PRP 4 1960. Ya. Ini yang tadinya yang warna biru ini, ya, yang tadinya yang warna biru tua ini merupakan perairan internasional, dengan adanya deklarasi Juanda PRP 1962, 1960, itu berubah menjadi perairan kepulauan, berubah statusnya. Yang tadinya milik internasional berubah statusnya menjadi milik nasional. Milik nasionalnya siapa? Milik nasionalnya Indonesia. Ya. Jadi apa dampaknya? Apa dampak terhadap wilayah perairan Indonesia setelah deklarasi Juanda? Yang pertama bahwa yang awalnya merupakan perairan internasional berubah menjadi perairan kepulauan, atau berubah menjadi perairan pedalaman, atau berubah menjadi perairan wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan perubahan status daripada perairan internasional menjadi perairan kepulauan, otomatis bertambah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang tadinya luasnya hanya misalnya hanya pulau-pulau besar ini, ya, yang kuning-kuning ini, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan Bali di bawah sini, itu bertambah. Bertambah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana bertambahnya? Yaitu semua ini yang warna biru. Ya. Jadi semua yang warna biru ini, itu adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana sebelum deklarasi Juanda, yang dikatakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu hanya daratan. Ya. Hanya daratannya. Dengan adanya deklarasi Juanda, maka perairannya juga, ya, perairannya juga yang ditentukan dengan aturan mainnya, perairannya juga, dan tanah kolom air di bawah perairan yang telah ditentukan ini, serta ruang udara yang berada di atasnya itu adalah berlaku atau itu adalah milik daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga bertambah luas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Warna biru ini tadi saya katakan bahwa perairan kepulauan. Ya. Adik-adik bisa lihat di sini ada garis pangkal kepulauan. Ini ada keterangan di sini ya. Ini garis pangkal kepulauan. Mohon maaf, gambarnya agak pecah. Saya download gambar ini di Google. Jadi kalau adik-adik mau jelas, boleh lihat juga di Google, ada itu gambar ya. Ini ada garis pangkal kepulauan. Apa itu garis pangkal kepulauan? Garis pangkal kepulauan adalah garis yang ditarik secara lurus, ya. Garis yang ditarik secara lurus mengikuti lekukan pulau terluar. Itu garis pangkal kepulauan. Sedangkan perairan kepulauan adalah semua perairan, ya, perairan kepulauan adalah semua perairan yang berada di sisi dalam daripada garis pangkal kepulauan. Saya ulangi, perairan kepulauan adalah semua perairan yang berada di sisi dalam daripada garis pangkal kepulauan. Itulah yang dikatakan perairan kepulauan. Nah, ini kan ada di sini tuh garis pangkal kepulauan ya. Jadi yang ujung-ujung ini ya, yang semua garis ujung ini, ujungnya daripada biru tua ini, itulah yang dikatakan garis pangkal kepulauannya. Ya. Sedangkan semua perairan yang berada di sisi dalam daripada garis pangkal kepulauan, itulah yang dikatakan perairan kepulauan atau perairan pedalaman. Ya, itu kedua. Yang ketiga, karena berubah statusnya dari perairan internasional menjadi perairan kepulauan, maka tidak semua lagi negara, ya, tidak semua lagi kapal berbendera asing mudah masuk mengakses perairan ini. Ya. Jadi tidak semua lagi kapal asing bisa. Tidak semua lagi kapal asing bisa dimanapun dan dari arah manapun masuk ke perairan kepulauannya Indonesia. Kenapa? Karena kita katakan sekarang perairan ini milik Indonesia. Karena milik Indonesia berarti yang bukan bendera merah putih tidak boleh masuk di sini.
ya, secara teori ya, tidak boleh masuk secara bebas lagi ke dalam perairan ini. Kenapa? Karena sekarang ini miliknya Indonesia. Itulah yang awal saya jelaskan, ya, jelaskan dengan menggunakan bahasa ringan, bahwa pada waktu itu Juanda menyampaikan bahwa kita buat tembok ya, atau kita buat dinding kepada perairan. Inilah dindingnya, inilah temboknya, inilah pembatasnya yang dikatakan sebagai garis pangkal kepulauan. Dengan adanya ini, maka tidak mudah lagi kapal-kapal berbendera asing masuk ke dalam perairan Indonesia. Nah, itu yang ketiga ya, itu dampak yang ketiga. Kemudian dengan adanya perairan kepulauan, dengan adanya konsep perairan kepulauan yang berada di dalam deklarasi Juanda, maka Indonesia membuat alur laut kepulauannya. Indonesia membuat yang namanya alur laut kepulauan Indonesia. Apa guna, apa fungsi daripada alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI? Nanti adik-adik bisa searching di internet, ketik ALKI Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia. Apa tujuan daripada alur laut kepulauan Indonesia? Bahwa dikatakan tadi, negara tidak bisa masuk ke negara asing, kapal asing tidak bisa bebas di sini. Dengan adanya alur laut kepulauan Indonesia, maka kapal asing bisa melintasi perairan kepulauan Indonesia. Ya, dengan catatan yang pertama harus melalui alur laut kepulauan tersebut. Ya, harus melalui jalurnya, jalur daripada alur laut kepulauan Indonesia. Tidak boleh lagi masuk kepada semua jalur, tidak boleh lagi masuk kepada semua titik, tidak boleh seperti itu. Tetapi harus mengikuti daripada alur ya, jalur yang telah ditentukan oleh Indonesia yang dikenal sebagai alur laut kepulauan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, bahwa ketika kapal asing ini, ketika kapal berbendera asing ini melaksanakan alur laut kepulauan Indonesia, maka menurut UNCLOS 82 itu dikatakan hak lintas damai. Ya, jadi dikatakan hak lintas damai itu adalah hak melintas oleh kapal asing di alur laut kepulauan Indonesia secara cepat. Ya. Jadi pada saat kapal asing itu melakukan perlintasan di alur laut kepulauan Indonesia, itu harus dilakukan secara cepat. Itu yang pertama. Yang kedua tidak boleh melempar jaring misalnya, ya, atau melempar jangkar misalnya, atau menangkap ikan misalnya, tidak boleh. Selama dia melakukan perlintasan di alur laut kepulauan Indonesia. Sekarang kita melihat ya, gambar ketiga ini, kita melihat ya, ini adalah perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Nah, sekali lagi adik-adik bisa download juga di Google ya. Saya cuma ambil gambarnya karena sebenarnya ini kalau kita belajar hukum laut itu di ruangan kelas, saya perlihatkan langsung bawa peta ya, bawa peta Indonesia, kemudian saya tempelkan biasanya di whiteboard. Nah, tetapi karena kita daring, maka tidak mungkin saya hadirkan peta itu di sini. Ya, jadi saya upload saja gambar ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ilustrasi kepada adik-adik untuk memberikan pemahaman. Nah, perhatikan ada garis ini ya, ada garis ungu ini atau apa ini ya? Ungu tua ya. Ada garis ungu. Nah, ungu muda ini ya. Warna ungu muda ini, inilah semua perairan kepulauan Indonesia. Ya, yang tadinya warna biru. Tadi gambar kedua warna biru tua. Jadi ini warna ungu muda. Sedangkan yang warna hijau ini, ya, ada adik-adik lihat ini hijau. Warna hijau ini itu adalah garis pangkal kepulauannya. Ya, nah, sekarang coba kita perhatikan ada garis tebal ungu tua ini, ya, ada garis antara Selat Sumatera dengan Selat Kalimantan, ada juga garis di sini di Selat Makassar antara Kalimantan dan Sulawesi, juga ada antara Papua dan Sulawesi, ya, yang terbagi atas 3 percabangan di sini. Garis yang ungu tua ini, ya, tetapi tidak selamanya ungu tua ya. Cuman kebetulan gambar ini menggunakan warna ungu tua. Tetapi posisinya tetap.
Saya ulangi sekali lagi, tidak selamanya dia berwarna ungu tua, hanya gambar ini saja kebetulan menggunakan warna ungu tua, tetapi tetap alurnya tetap, ya. Meskipun warnanya berbeda, alurnya tidak berubah-berubah. Inilah yang dikatakan alur laut kepulauan Indonesia. Ya, jadi tiga ini, yang pertama antara Sumatera dan Kalimantan, Kalimantan dan Sulawesi, Sulawesi dan Papua, inilah yang dikatakan alur laut kepulauan Indonesia. Ya. Apa guna? Apa guna daripada alur laut kepulauan Indonesia? Selain daripada hak lintas damai oleh kapal asing, maka guna juga alur laut kepulauan Indonesia ini dapat berguna untuk negara lain, ya, negara lain dapat masuk kepada negara selanjutnya tanpa perlu mengelilingi perairan Indonesia. Ya, seperti itu. Anggaplah misalnya kalau kayak Malaysia misalnya di sini, ya. Malaysia, anggaplah Malaysia mau ke Australia di bawah sini. Kalau tidak ada alur laut kepulauan Indonesia, maka Malaysia harus mengelilingi ini, ya. Mengelilingi keluar, ya, keluar ke sini. Keluar ke sini sampai turun ke bawah baru masuk ke Australia. Tapi dengan adanya alur laut kepulauan Indonesia, maka Malaysia bisa saja mengikuti Alki 2 ini, ya, masuk di Selat Makassar atau masuk ke arah sini, ya, yang berada di antara Sulawesi dan Papua. Ya. Jadi itu tujuan keduanya, untuk mempermudah negara asing untuk melakukan perlintasan menuju kepada negara ketiga. Seperti itu. Ya, begitupun Australia. Australia misalnya kalau mau ke Thailand atau mau ke Vietnam tidak perlu melingkari atau tidak perlu mengelilingi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi boleh masuk ke titik-titik yang telah ditentukan. Sekali lagi, alur lintas damai harus dilewati oleh kapal berbendera asing, tidak boleh lagi menggunakan perlintasan lain. Ya, kalau ditentukan bahwa misalnya ini, ya, misalnya Sumatera dan Kalimantan ini agak berkelok di sini, ya, agak berbelok, itu harus diikuti oleh kapal asing. Ya, jangan misalnya dari arah Vietnam terus, ya, kemudian dia di sini ada pembelokan, dia tidak belok. Ya, jadi tetap harus mengikuti itu, ya, tetap mengikuti kelok-kelok daripada alur laut kepulauan Indonesia itu yang telah ditentukan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan, Risaldi. Ya, Pak. Terima kasih kesempatannya. Mengenai garis kepulauan tadi, Pak. Ya, garis pangkal kepulauan, ya. Kan, Pak, yang tadi yang jalur itu. Oh, alur laut kepulauan Indonesia, ALKI. Kalau misalnya negara lain mau melintas itu harus dengan izin atau bisa saja langsung begitu saja, Pak? Iya, baik. Bisa tanpa izin, bisa mendapatkan izin. Jadi bisa secara legal, bisa secara ilegal melintasi perairan itu, alur laut kepulauan Indonesia. Jadi misalnya tanpa izin pun boleh saja lewat kapal asing, Pak? Iya, boleh selama dia sudah mengetahui bahwa di sini perlintasan alur laut kepulauan daripada Indonesia. Karena kalau dia lewat daripada lintasan itu, maka bisa saja terindikasi dia melakukan pelanggaran perlintasan. Ya, bisa saja langsung ditindaki oleh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kecuali misalnya di dalam perlintasan itu tiba-tiba kapalnya kehabisan bahan bakar misalnya, harus berhenti, atau misalnya tiba-tiba cuaca buruk, dia lewat sedikit daripada perlintasan, ya. Kalau terjadi seperti itu, maka secepat mungkin otoritas kapal ini menyampaikan kepada negara Indonesia bahwa kami mengalami kendala seperti ini sehingga kami harus berhenti. Ya. Jangan misalnya sudah setengah jam baru menyampaikan kepada Indonesia. Ya.
itu artinya kalau sudah beransur-ansur waktu dia tidak menyampaikan kepada Indonesia, maka ada indikasi kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa kapal ini melanggar aturan nasional Indonesia tentang perlintasan. Seperti itu, Risaldi. Ya, makasih Pak. Oke, Dinda. Iya. Yang lain? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, enggak bisa nyala kamera karena jelek jaringan. Iya, iya. Yang mana ini? Oke. Saya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya Pak, perubahan perairan internasional menjadi perubahan perairan kepulauan dengan deklarasi Juanda, apakah harus disetujui oleh semua negara atau hanya negara tetangga saja Pak? Iya, harus disetujui oleh semua negara. Ya, harus disetujui oleh semua negara. Makanya ini konsep ini baru diterima di dalam UNCLOS 1982. Ya. Pada waktu itu ketika saya jelaskan sejarah singkat ya. Pada waktu itu pada tahun kemarin kita mendengarkan sejarah. Pada tahun 1958 itu deklarasi Juanda, kemudian diundang-undangkan PRP nomor 4 1960 oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu undang-undang yang tertulis di Indonesia. Ya, akan tetapi pada waktu itu terjadi konflik, ya, terjadi sengketa bahwa negara-negara lain tidak menghendaki Indonesia membentuk atau Indonesia memiliki konsep sebagai negara kepulauan. Tidak seperti itu. Dan tidak semua juga negara bisa menggunakan konsep negara kepulauan. Ya. Tidak semua negara boleh menggunakan konsep negara kepulauan. Akan tetapi karena Indonesia, nanti saya perlihatkan apa syaratnya ya. Karena akan tetapi Indonesia ini memiliki semua syarat-syarat untuk dikatakan sebagai suatu negara kepulauan, maka dia boleh menarik garis pangkal kepulauan. Ya. Kemudian tidak sampai di situ perjuangan Indonesia. Indonesia berjuang kurang lebih 22 tahun ya, kurang lebih 22 tahun, 20 sampai 22 tahun meyakinkan kepada negara-negara lain, meyakinkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga menurut keluarlah konvensi hukum laut ya di dalam UNCLOS United Convention itu pada tahun 1982 baru dimasukkan konsep Indonesia, diterima sebagai suatu negara kepulauan dan diterima bahwa laut teritorial daripada Indonesia itu atau lebar laut teritorial setiap negara tidak boleh melebihi 12 mil laut. Ya, jadi Indonesia bukan hanya meyakinkan kepada negara tetangganya, bukan hanya meyakinkan kepada 10 negara tetangganya, tetapi juga Indonesia melalui Juanda dan yang lain-lain pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan semua negara di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa konsep negara kepulauan harus diterima dan layak untuk diterima oleh semua negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjut. Ya, jadi saya harap adik-adik tahu ya, sudah mengetahui apa perbedaan, khususnya perbedaan pada wilayah Indonesia sebelum dan setelah deklarasi Juanda dan apa dampak hukumnya. Ya, apa dampak hukumnya sebelum dan setelah deklarasi Juanda itu baik oleh Indonesia itu sendiri maupun oleh negara-negara lain di dunia. Ya, nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut dulu. Ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai konsep wawasan Nusantara. Ya, ini nanti materi ini. Kalau saya tidak salah materinya saya sudah share mungkin di kelas kalam ya untuk keseluruhan materi. Nanti adik-adik bisa download, bisa baca. Ya, ini saya tidak usah jelaskan terlalu jauh. Sekarang kita melihat konsep negara tetangga. Ya, konsep negara tetangga bahwa yang warna biru ini itu terindikasi berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ya, kalau yang hijau ini berbatasan dengan landas kontinen,
Jadi sekali lagi Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Dan ada beberapa yang sudah selesai tentang batas negara kita, ada juga yang belum selesai dan masih sampai saat ini masih dilakukan diplomasi kepada negara-negara yang bersangkutan. Ini dikatakan bahwa Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Batas Indonesia itu bukan hanya batas darat, ya, tetapi juga batas maritimnya, batas lautnya. Ya, kemudian batas darat biasanya dalam perspektif hukum internasional dikenal dengan istilah demarkasi. Sedangkan batas maritim dikenal dengan istilah delimitasi. Ya, siapa tahu nanti muncul ini peristilahan saja ya. Siapa tahu nanti muncul peristilahan Anda mengatakan apa itu? Ya. Jadi batas darat dikatakan demarkasi, sedangkan batas maritim dikatakan delimitasi. Ya. Kita lihat apa pembatasan ya. Tiga ini yang belum terselesaikan sampai saat ini. Ya. Ini yang belum terselesaikan di antara 10 negara tetangga di Indonesia. Yang pertama, belum terselesaikannya penetapan batas laut wilayah dengan Malaysia dan Timur Leste. Laut wilayah itu tidak lain adalah laut teritorial ya, yang dikatakan laut wilayah ini, yang 12 mil laut itu. Kemudian yang kedua, penetapan batas landas kontinen dengan Malaysia. Landas kontinen yang kemarin saya jelaskan, yang perjanjian Truman itu nanti kita jelaskan lagi materinya. Ya, ini belum juga terselesaikan sampai saat ini, penetapan batas landas kontinen dengan Malaysia di Laut Sulawesi. Dengan negara Filipina juga belum, dengan negara Palau juga belum, dan Timur Leste juga belum. Kemudian yang ketiga, penetapan batas zona ekonomi eksklusif, ya, atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif dengan negara India, dengan negara Thailand, negara Vietnam, dengan Malaysia di Selat Malaka dan di Laut Sulawesi, serta di negara Palau dan negara Timur Leste. Ya, jadi ini adalah ketiga ini yang belum terselesaikan sampai saat ini. Kemudian yang telah terselesaikan ini, ya, nanti adik-adik bisa lihat sendiri di materi yang saya sudah upload di Kalam, silakan di-download. Ya, ini sudah terselesaikan ini ya. Ini sudah terselesaikan oleh Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan. Nah, materi terakhir ini yang poin terpenting ya. Ini adalah poin penting yang harus adik ketahui juga, bahwa setelah adanya UNCLOS 1982 ya. Jadi dengan hadirnya UNCLOS 1982, ketika kita melihat sejarah, maka UNCLOS 1982 adalah konvensi atau deklarasi terakhir tentang hukum laut internasional. Belum ada revisinya, belum ada pembaharuannya terhadap UNCLOS ini. UNCLOS 1982 sampai saat ini masih berlaku dan belum diperbaharui, ya, atau belum digantikan dengan peraturan yang lainnya. Untuk UNCLOS yang baru misalnya, ya. Di dalam UNCLOS 1982 membagi 3 bahagian wilayah laut tersebut. Nah, ini harus adik-adik pahami ya, bahwa ada bahagian daripada wilayah laut di mana berlaku kedaulatan penuh terhadap suatu negara pantai. Ada yang tahu apa itu kedaulatan? Apa definisi daripada kedaulatan itu? Ada yang mengingat apa itu kedaulatan? Saya Pak. Ya, silakan. Kedaulatan adalah negara yang dapat menegakkan aturannya tanpa intervensi dari negara lain. Iya, Begitu. baik. Ya, ada saya dengar tadi suara perempuan, siapa itu? Bisa? Silakan, langsung aktifkan mic-nya. Ada tadi suara perempuan. Hak eksklusif, Pak. Hak eksklusif. Eksklusif. Iya, apa itu hak eksklusif?
yang untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan. Oke, baik. Ya. Jadi dari dua jawaban Rizaldi dengan Sriwayuni itu benar. Saya menyimpulkan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 maka ada 3 bahagian daripada laut itu. Ya. 3 bagian daripada laut. Yang pertama ada laut yang ada wilayah laut yang berlaku kedaulatan penuh suatu negara pantai. Yang mana itu? Yang poin pertama ini dikatakan adalah laut teritorial. Ya. Laut teritorial atau laut pedalaman atau laut kepulauan. Ya. Jadi di laut teritorial atau di laut pedalaman atau di laut kepulauan atau di perairan kepulauan atau di perairan wilayah itu berlaku kedaulatan penuh terhadap suatu negara pantai. Maksudnya bahwa negara pantai dapat memberlakukan hukumnya secara full, ya, secara superpower, ya. Negara pantai dapat memberlakukan hukumnya sama dengan hukum di darat, sama dengan hukum di laut, sama dengan hukum di udara. Ya. Kalau kita contohkan ke Indonesia, Indonesia mempunyai 12 mil laut misalnya, berarti hukum yang berlaku di darat Indonesia dan hukum yang berlaku di 12 mil laut Indonesia itu sama. Begitupun di bawah air laut 12 mil ini, begitupun di atas sampai ke udara di 12 mil laut ini. Itu berlaku kedaulatan negara Indonesia. Karena berlaku kedaulatan negara Indonesia, maka kalau ada kapal asing yang mau melakukan perlintasan, ya, harus menggunakan alur laut kepulauan Indonesia. Itu ya. Kalau di atas air. Kalau di kolom air misalnya, kalau ada kapal selam dari negara lain sudah masuk ke dalam 12 mil laut negara Indonesia, maka harus menampakkan sedikit kapalnya, ya. Jadi tidak boleh tetap di bawah air laut, ya. Tetapi harus menampakkan sedikit kapalnya di atas permukaan air laut ketika sudah masuk ke dalam 12 mil laut Indonesia. Begitupun di udara, ya. Begitupun ruang udaranya nanti materi ruang udara lain, ya, bukan di sini. Nanti kalau Anda mengambil mata kuliah minat internasional, kita ketemu mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa. Begitupun ruang udaranya, ruang udara 12 mil laut juga 12 mil juga ini, ya, itu berlaku hukum Indonesia juga. Ada juga perlintasannya, ya. Ketika pesawat berbendera negara lain masuk ke 12 mil laut ini, masuk ke 12 mil ini, maka juga harus menggunakan alur-alur, ya, menggunakan aturan yang sudah ditentukan oleh Indonesia. Kalau di udaranya, di airnya dan di kolom airnya terindikasi ada negara lain, ada kapal asing, ada kapal selam asing, atau ada pesawat asing masuk kemudian terindikasi melakukan tindak pidana atau terindikasi melakukan pelanggaran hukum, maka Indonesia dapat dengan superpower menggunakan hukumnya dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Tanpa mempertimbangkan bendera kapalnya, tanpa melihatkan lagi siapa yang melakukan persengketaan, ya, tanpa melihat lagi negara yang bersengketa, tetapi hukum yang digunakan adalah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, ya, yang maksudnya. Kemudian yang kedua, ada bahagian daripada laut, ya. Ada bahagian daripada laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi. Ya. Artinya bahwa negara itu mampu menggunakan hukum-hukumnya pada aturan-aturan tertentu. Ya. Hak-hak yurisdiksi. Hak yurisdiksi itu beda dengan hak kedaulatan. Ya. Kalau tadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, sedangkan kalau hak-hak yurisdiksi itu hanya kepada hak-hak pembatasan. Pembatasan untuk perlindungan kedaulatan suatu negara pantai. Ya. Misalnya, hak untuk sanitari, ya, hak untuk kesehatan lingkungan misalnya. Nah, negara pantai bisa menerapkan,
Di mana itu? Di wilayah apa itu negara dapat melaksanakan hak-hak yurisdiksinya, yaitu boleh di zona tambahan dan di zona ekonomi eksklusif. Ya. Nah, negara bisa menerapkan ini hak yurisdiksinya. Misalnya, ada kapal asing, ya, ada kapal asing di 13 mil laut Indonesia. Dia menangkap ikan. Kapal asing ini menangkap ikan, tetapi pada saat dia menangkap ikan, dia juga membuang limbah. Sehingga limbahnya masuk ke 11,9 mil laut Indonesia. Nah, ini yang Indonesia bisa melakukan hak yurisdiksi. Ya. Mohon maaf, ya. Zoom kita ini tinggal 1 menit. Kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan 15 menit untuk Zoom kedua karena saya juga belum absen. Saya tutup sekarang, lanjut kemudian kita lanjut lagi di Zoom kedua ya.